Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Akhirnya tantangan Ustadz Qurtubi Jailani diterima oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dengan catatan, ini perlu untuk kita dengarkan bersama. Ya, dan ini perlu untuk kita sebarluaskan. Biar Ustadz Qurtubi menyimaknya, mendengarkan catatan-catatan yang saya rasa ini memang perlu seperti itu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita ke videonya, ya kita intro terlebih dahulu. Tapi ingat ya, untuk teman-teman yang menyimak agar supaya menyimaknya sampai akhir. Ya, kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu tulisan ya yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin, di mana tulisan ini dimuat di website rminubanten.or.id. Sudah kita ketahui bersama dalam 2 hari yang lalu, kurang lebih, itu kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana orasi dari Bapak Ustadz Qurtubi ya. Dimana dalam video tersebut bahwa Ustadz Qurtubi Jailani itu akan mengeluarkan karyanya yang berjudul An-Nawawi Yusyadid, yang artinya itu adalah bom atom, saudara. Namun beliau itu telah berjanji bahwa bukunya itu atau kitabnya itu akan dikeluarkan ketika setelah berhadapan atau berdiskusi langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, padahal ya masyarakat, sahabat-sahabat, teman-teman itu sangat-sangat penasaran dengan isi dari kitab tersebut ya, apakah memang mampu untuk menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin atau tidak. Nah, maka untuk lebih jelasnya bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka di sini saya akan bacakan artikel beliau ya, yang dimuat di RMINU Banten yang ditulis pada hari ini ya, tanggal 10 Juli 2024, dengan judul Qurtubi Lebak dan Nasab Palsu Ba'lawi. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'lawi tanpa dalil. Nasab Ba'lawi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Ba'lawi melenceng ke haplogrup G, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Dalam sebuah video yang diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024 atau 2 hari yang lalu, Qurtubi menyampaikan pembelanya terhadap nasab Ba'lawi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis, Kiai Haji Imaduddin maksudnya ya. Keempat, Qurtubi menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan Murtada Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata memecah belah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Nah, ini dari berapa ini 6 poin ini akan diulas satu persatu oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tulisan ini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab, lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan, dan poin ketiganya, ia beralasan karena belum berhadapan. Poin-poin itu aneh. Ulama menulis kitab itu alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Selain 2 tujuan itu, penulisan sebuah kitab atau buku adalah tercela. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang batalkan nasab Ba'lawi. Tetapi sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Kira-kira apa ya? Netizen tentu sudah tahu lah jawabannya gimana ya.
Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten ya. Yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Al-Waliul A'zam Al-Qutub Al-Arif Billah Khalifatullah fi Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Ini tumben-tumbennya ini Kiai Haji Imaduddin itu menyebutkan gelar ya untuk Maulana Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin ya dengan gelar yang lengkap ini. Ya mungkin untuk mengimbangi dari Ba'alawi yang seringkali meninggi-ninggikan gitu ya dari leluhur-leluhur dari Ba'alawi ya. Bahkan tidak hanya yang ada di Yaman saja, tetapi untuk di Indonesia itu pun di framingnya demikian ya. Luar biasa. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat itu satu pun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Satu pun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat itu, Taufik Segaf sebagai ketua RA kabur, tidak mau hadir. Dalam debat itu, debat Banten itu ya, Taufik Segaf sebagai ketua RA kabur. Nah, jadi yang Al-Kaburi itu siapa? Yang dituduhnya itu siapa ya, teman-teman ya? Sudah tahulah. Itu sudah jadi rahasia umum itu ya. Secara lembaga RA menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan RA. Acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan RA itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Nah, begitulah. Ya, karena debat itu adalah debat kusir dan tidak saya dapatkan jawaban sedikit pun dari debat tersebut dan hanya menanyakan metodologi lagi. Ya, artinya memang tidak ada kesejarahan dari Ubaidillah yang dapat diambil dari debat Banten itu. Walau tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu penulis titipkan 3 pertanyaan kepada Gus Aziz Jazuli, saya sendiri ya. Dijawab pembela Ba'alawi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, termasuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Nah, itu tidak terjawab dalam debat Banten itu. 1 ya. Kemudian yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Itu pun juga sama, tidak saya temukan jawaban dari kubu Ba'alawi saat itu. Kemudian yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut keluarga Ba'alawi? Sebutkan. Itu pun juga sama, tidak ada. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab dan semua yang hadir dari pembela Ba'alawi termasuk Qurtubi. Dari situ para Ba'alawi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alawi. Tidak akan. Kenapa? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Ia akan bisa menelusurinya. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang memahami ilmu metodologi penelitian yang dipelajari di bangku akademis minimal S1. Kemampuan membaca kitab saja tidak cukup untuk menganomali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non-akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Ungkapan Qurtubi ketika menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan Murtada Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan ia bawakan hanya taklid semata. Betul. Dan itulah yang seringkali diframingkan kepada masyarakat mengenai kenasaban dari Ba'alawi ya, bukan kesejarahan dari Ba'alawi. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklidi itu. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan oleh ulama itu, pada saat yang sama ada ulama yang menyampaikan dalil yang sharih, yang nyata, yang jelas menyatakan sebaliknya. Hal itu sangat tercela. Adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tetapi ternyata mau memecah pribumi, ungkapan itu salah sasaran, Pak. Seyogianya, narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'alawi atau FPI gitu misalnya ya, yang ormasnya itu sudah dibubarkan beberapa tahun yang lalu. Agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Ya. Kecuali kalau memang nasabnya Wali Songo itu disambungkan kepada Ba'alawi, itu hal lain ya. Berarti yang mengaku sebagai keturunan Duriyah Wali Songo
dengan versi nasab yang disambungkan kepada Ba'alawi, maka ia merupakan bagian dari Ba'alawi. Ya meskipun oleh Ba'alawi sendiri tidak diakui kan, dari beberapa statement-statement serta narasi-narasi yang disampaikan oleh beberapa oknum-oknum Habib, misalnya seperti Habib Ali Din ya, almarhum itu rahimahullah itu ya. Ya itulah dari apa namanya pengakuan dari Robitoh Alawiyah ya, atau lebih tepatnya itu adalah Maktab Daimi kepada nasabnya Wali Songo, hanya berlaku dari sisi sejarah saja. Nah, untuk dari sisi ilmu nasab, tidak ada seorang ahli nasab pun yang menyatakan bahwa Wali Songo itu adalah merupakan bagian dari Ba'alawi. Bahkan, menurut versi siapa namanya, Kiai Haji Agus Sunyoto itu, beliau menyatakan bahwa nasabnya Wali Songo yang disambungkan kepada Ba'alawi itu adalah nasab spekulatif itu. Silakan Anda buka di Atlas Wali Songo itu ya. Lanjut. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujah, penulis sudah melayangkan undangan kepada RA untuk mengadu hujah dengan penulis. Jika RA mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi, Qurtubi tinggal WA Taufik As-Segaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA. Lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujah. Nah, jadi ditunggu nih Bapak Ustadz Qurtubi Jailani ketika ingin berdebat langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka Ustadz Qurtubi harus membawa surat resmi perwakilan dari Robitoh Alawiyah ya. Baru setelah itu akan diterima. Tetapi ketika tidak mendapatkan penugasan dari Robitoh Alawiyah, Kiai Haji Imad tidak akan berkenan untuk beradu dalil dan beradu hujah dengan Bapak Ustadz Qurtubi. Nah, kemudian di sini penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, dan tertulis pada tanggal 10 Juli 2024. Ya, barangkali ya sahabat-sahabat itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami oleh kita semua dan memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat mengejutkan sekali dari apa yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tentu ini merupakan sebuah catatan yang memang perlu untuk dipahami seperti itu. Dengan judul di dalam video yang sudah saya temukan, ya, tantangan Ustadz Qurtubi Jailani diterima oleh Kiai Imaduddin Usman dengan catatan. Apa catatannya? Saya rasa kita perlu membaca dari sebuah tulisan tersebut ya, tulisan Kiai Imad tentunya. Jadi ini ya, mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujah. Penulis sudah melayangkan undangan kepada RA, ya, kepada RA untuk mengadu hujah dengan penulis. Jika RA mau, ya, jika Robitoh Alawiyah mau, Robitoh Alawiyah atau RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi catatannya itu ya mesti meminta persetujuan ya terhadap RA agar supaya Buya Qurtubi ini atau Ustadz Qurtubi ini ya mau mewakili seperti itu ya. Mau mewakili ya mereka para Habib, mau mewakili ya RA seperti itu ya. Kita lanjut ya. RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi ini harus resmi ya, resmi untuk mewakili mereka. Jadi Qurtubi tinggal WA Taufik As-Segaf ya. Tinggal WA hubungi Habib Taufik ini ya, bahwa ia siap ya menghadapi penulis, mewakili RA ya. Jadi harus siap mewakili RA. Ya, jadi minta izin ke RA. Ya, minta izin ke RA, minta persetujuan ya untuk mewakili seperti itu. Jadi kata beliau dalam tulisannya ya, jadi Qurtubi tinggal WA Taufik As-Segaf bahwa ia siap menghadapi penulis, mewakili RA, lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujah ya. Lalu RA menyampaikan kesiapan. Jadi ya setelah seperti itu ya harus menyampaikan kesiapannya ya, bahwa ia mau seperti itu ya untuk berdiskusi dengan penulis ini, dengan Kiai Imad maksudnya ya, untuk mengadu hujah yang katanya
dengan sebuah kitab yang masih belum dibuka karena masih belum berhadapan seperti itu. Jadi catatannya harus minta restu kepada RA ya, untuk Bapak Qurtubi, untuk Ustadz Qurtubi. Silakan chat ya, silakan kirim SMS kepada RA agar supaya minta izin seperti itu ya, minta izin untuk minta izin agar supaya mewakili RA seperti itu. Nah, ini memang perlu ya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, dan sebenarnya tulisan ini sudah diupload 10 Juli ya. 10 Juli 2024. Sekarang 12 Juli ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan mohon agar supaya ini diperhatikan. Dan untuk Buya Qurtubi ya, untuk Bapak Qurtubi atau Ustadz Qurtubi, kalau menyimak ini dan mau melihat seperti itu ya, melihat tulisan yang baru saja kita bicarakan, Anda bisa ke website RMI NU Banten ya, RMI NU Banten, yang penulisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dengan sebuah judul Qurtubi Lebak dan Nasab Palsu Ba'alwi. Itu saja mungkin yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi ini, dari ungkapan ini, saya pemilik channel Atta Official mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi apabila ada kekeliruan, baik itu kata ataupun pemahaman atau sikap, tingkah, langkah, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat memahami ya dari ungkapan beliau ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.